Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Lala Aprilia dan rekan saya Bunga Cinta Widya. Kami dari kelompok 14, mata kuliah Kesekretarisan, Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi mengenai mempersiapkan presentasi. Disimak baik-baik ya. Sebelum kita mengetahui bagaimana cara untuk mempersiapkan presentasi, baiknya kita mengetahui dulu nih apa itu pengertian dari presentasi tersebut. Nah, dalam Tera C. Triwahyuni dan Abdul Qadir 2004 mengemukakan bahwa presentasi merupakan kegiatan yang penting dalam mengkomunikasikan suatu gagasan kepada orang lain dengan berbagai tujuan. Misalnya untuk menarik audiensi agar membeli produk, menggunakan jasa, atau untuk kepentingan orang lain. Sedangkan menurut Titik Triwidodo dan Joko Kristanto, pengertian presentasi yaitu suatu bentuk laporan lisan mengenai suatu fakta tertentu kepada komunikan. Jadi dapat disimpulkan, presentasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengkomunikasikan gagasan dengan adanya suatu tujuan tertentu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang mempersiapkan presentasi. Yang pertama yaitu mendapatkan kesiapan untuk sebuah presentasi lisan. Nah, untuk segala presentasi, kita harus mengurangi rasa kaku dan menempatkan dasar untuk penampilan yang profesional dengan memfokuskan pada 5 bidang, yaitu yang pertama persiapan, yang kedua pengaturan, yang ketiga hubungan dengan audiens, yang keempat alat peraga, dan yang kelima penyampaian. Secara garis besar, persiapan dalam melakukan presentasi meliputi penguasaan materi yang akan disampaikan, penguasaan alat bantu, analisis audiens, dan analisis lingkungan atau lokasi tempat berlangsungnya presentasi. Persiapan merupakan 90% bagian dari presentasi, dan sisanya sebesar 10% adalah penyajian dan diskusi. Langkah-langkah untuk persiapan itu adalah yang pertama yaitu analisis sasaran, lalu survei lokasi, kemudian kerangka dan struktur, lalu penelitian dan penerapan, penulisan, visualisasi dan media, latihan, dan penyampaian atau penyajian. Namun ke-8 tahap tersebut tidak berarti jika pembicara tidak menguasai subjek dan pengetahuan penunjang lainnya. Selanjutnya yaitu memutuskan hal yang hendak Anda penuhi. Menentukan tujuan presentasi sangatlah penting, karena tujuan presentasi akan menentukan bagaimana kita memberikan suatu informasi. Presentasi yang memberi informasi harus dirancang semudah mungkin agar mudah dipahami. Jika presentasi tersebut bertujuan membujuk, maka presentasi harus menggugah emosi audiens. Nah, dalam buku Nur tahun 2012, secara umum ada 2 tujuan dari presentasi. Yang pertama yaitu memberi informasi atau to inform. Presentasi yang memberi informasi ditujukan untuk audiens yang tidak familiar dengan hal yang akan disampaikan. Presentasi ini memaparkan fakta data sehingga audiens tahu apa yang akan terjadi. Presentasi ini dirancang dengan sederhana dan mudah dipahami. Lalu, tujuan presentasi yang kedua yaitu untuk mempengaruhi atau to persuade, yaitu presentasi jenis ini bertujuan agar audiens melakukan tindakan. Presentasi ini harus memiliki call to action, tindakan apa yang harus dilakukan audiens setelah presentasi selesai. Tindakan ini bisa berarti membeli produk atau juga menyetujui proposal. Selanjutnya yaitu memahami audiens Anda. Kita dapat melakukan pendekatan terhadap audiens dengan menggunakan kata tanya seperti apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Maka pembicara dapat mengetahui dan menganalisa siapa saja audiens yang hadir dan menentukan pendekatan yang tepat dalam penyampaian presentasi. Contohnya, pertanyaan tersebut dapat diajukan kepada panitia atau event organizer yang mengundang kita untuk berpresentasi atau dapat diajukan langsung kepada beberapa audiens pada awal presentasi. Ada 4 tipe audiens yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu
tipe bersahabat, yaitu mereka menyukai Anda dan topik yang kita bawakan. Nah, gaya penyampaian yang dapat kita gunakan yaitu hangat, ramah, terbuka, dan gunakan banyak kontak mata serta senyuman. Lalu tipe yang kedua yaitu ada audiens yang netral. Mereka tenang, rasional, pikiran mereka telah terbuka namun mereka berpikir objektif. Nah, gaya penyampaian yang digunakan yaitu teratur, hindarkan tampilan mencolok, dan gunakan keyakinan juga sedikit gerakan. Lalu tipe yang ketiga yaitu tidak tertarik, di mana audiens ini memiliki sedikit waktu untuk mempertahankan mereka, mungkin ada karena paksaan. Nah, gaya penyampaian yang bisa kita lakukan yaitu buatlah sesuatu yang dinamis dan menghibur, kuasai ruangan, dan gunakan banyak gerakan. Lalu tipe yang keempat ada yaitu tipe memusuhi, yaitu mereka ingin mengambil alih atau menertawakan pembicara, bersikap atau bertahan emosional. Dan cara penyampaian yang dapat kita gunakan yaitu tenang dan teratur, serta berbicara tenang dan pelan. Selanjutnya yaitu ada mengatur isi untuk pengaruh yang besar. Saat kita telah menentukan tujuan dan menganalisa audiens, kita telah siap untuk mengumpulkan informasi dan mengaturnya secara logis. Pengaturan yang baik dan pengulangan yang teratur adalah dua kunci yang utama yang paling kuat untuk pemahaman audiens dan pengingatannya. Faktanya, beberapa pembicara ahli merekomendasikan pengulangan, namun efektif dengan beberapa perencanaan seperti ini. Yang pertama atau langkah pertama yaitu katakan kepada mereka apa yang hendak Anda ceritakan. Lalu langkah kedua yaitu ceritakanlah yang Anda ingin ceritakan, dan langkah ketiga katakan kepada mereka apa yang baru saja Anda ceritakan. Selanjutnya yaitu ada mendapatkan perhatian pada pembukaan. Pembukaan yang baik adalah kunci sebuah presentasi yang berhasil. Pembukaan yang kuat mampu mengajak audiens secara emosional. Fungsi pembukaan adalah untuk menarik perhatian audiens, buat mereka merasa perlu mendengarkan Anda, dan jika berhasil meraih di pembukaan, maka untuk mengajak audiens memperhatikan seluruh isi presentasi akan lebih mudah. Penuhi 3 sasaran berikut dalam pembukaan presentasi. Yang pertama yaitu dapatkan perhatian pendengaran dan buat mereka terlibat. Yang kedua, identifikasi diri dan bangun kepercayaan diri. Dan yang ketiga yaitu tinjaulah poin-poin utama kita. Jika kita telah mampu menarik pendengarannya dan melibatkan mereka dalam presentasi, dari permulaan, kita akan dapat mempertahankan perhatian mereka hingga akhir. Lakukan teknik yang sama yang kita gunakan dalam membuat surat penawaran, yaitu buat pertanyaan, fakta, humor, cerita, dan atau penawaran. Beberapa pembicara mendapatkan keterlibatan karena mereka dengan sebuah pertanyaan atau perintah yang meminta audiens untuk mengangkat tangan mereka atau berdiri. Selanjutnya yaitu menyusun isi. Bahan-bahan materi dapat diperoleh dari mana saja, antara lain dari pengalaman pribadi, keluarga, teman-teman, buku, jurnal, majalah, dan surat kabar atau penelitian sendiri. Permasalahan terbesar dari setiap presentasi lisan adalah kegagalan untuk fokus kepada ide-ide pokok yang ringkas. Dalam penyusunan materi dibutuhkan kejelian dan ketepatan. Ada beberapa struktur atau pola-pola yang dapat digunakan untuk penyusunan presentasi. Yang pertama yaitu ada kronologis. Contohnya, sebuah presentasi menjelaskan sejarah dari permasalahan, disusun dari tanda awal permasalahan sampai dengan sekarang. Lalu ada geografi atau ruang. Contohnya, sebuah presentasi tentang perubahan keanekaragaman tekanan kerja, disusun berdasarkan wilayah dalam suatu negara.
Lalu ada topik atau fungsi atau pengelompokan konvensional. Contohnya, sebuah laporan membahas ketidakmampuan penanganan bagasi penerbangan dan disusun berdasarkan masa penerbangan. Selanjutnya, struktur perbandingan atau kontras. Contohnya, sebuah laporan membandingkan metode pertanian organik dan metode pertanian modern. Lalu ada pola jurnalistik. Contohnya yaitu sebuah laporan menjelaskan bagaimana pencuri identitas dapat merusak nama baik Anda. Lalu ada pola nilai atau ukuran, yaitu contohnya sebuah laporan menjelaskan fluktuasi dari biaya perumahan dan disusun berdasarkan harga perumahan. Lalu ada struktur berdasarkan kepentingan. Contohnya yaitu sebuah laporan menjelaskan 5 alasan mengapa perusahaan harus memindahkan kantor utama ke kota tertentu, disusun dengan alasan yang paling penting hingga yang tidak terlalu penting. Lalu ada struktur berdasarkan masalah atau solusi. Nah, contohnya itu sebuah perusahaan menghadapi masalah seperti penjualan yang menurun. Sebuah solusi seperti mengurangi pegawai dan yang dapat ditawarkan. Lalu ada struktur sederhana atau kompleks. Contohnya yaitu sebuah laporan menjelaskan modifikasi genetis dari tanaman, disusun dari produksi benih yang sederhana hingga permasalahan genetis yang kompleks. Dan yang terakhir ada struktur kejadian terbaik atau kejadian terburuk. Contohnya yaitu sebuah laporan menganalisa apakah 2 perusahaan harus bergabung dan disusun berdasarkan kejadian terbaik dilawankan dengan kejadian terburuk. Selanjutnya itu meringkas dalam kesimpulan. Menutup presentasi dengan baik dan efektif adalah keterampilan yang penting yang perlu dikuasai oleh seorang presenter. Penutupan presentasi tidak kalah pentingnya dengan pembukaan presentasi. Nah, jika dalam pembukaan presentasi kita bertujuan untuk audiens tertarik dan mendapatkan kesan awal yang positif, langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk membuat ringkasan kesimpulan diantaranya yaitu yang pertama, rangkum informasi utama, yaitu memudahkan audiens untuk melihat kembali esensi dari apa yang sudah kita sampaikan dengan merangkumnya ke dalam poin-poin sederhana yang mudah diingat. Lalu yang kedua, ringkas dalam pernyataan. Kita dapat meringkas tujuan dalam pernyataan tertentu, baik kita buat sendiri maupun menggunakan ucapan orang lain. Dan yang ketiga, sampaikan call to action-nya. Selanjutnya yaitu bagaimana pembicara terbaik membangun hubungan dengan audiens. Pembicara yang baik adalah yang mahir membangun hubungan dengan audiens. Mereka membentuk ikatan dengan audiens, mereka menghibur sebaik mereka berkata-kata. Berdasarkan observasi terhadap pembicara sukses adalah yang menggunakan beberapa teknik lisan dan non-lisan dalam hubungan dengan audiens. Beberapa menggunakan bahasa tubuh yang strategis. Perumpamaan yang efektif. Kita akan segera kehilangan audiens jika isi pembicaraan kita tidak jelas, terlalu umum, atau tanpa fakta. Untuk memeriahkan presentasi kita dan mempertinggi pemahaman audiens, kita dapat mencoba untuk menggunakan beberapa teknik perumpamaan yang efektif. Yang pertama yaitu ada analogis, yaitu perbandingan ciri yang sama antara hal yang berbeda akan sangat efektif jika dijelaskan atau digambarkan dengan sebuah hubungan. Lalu yang kedua ada metafora, yaitu perbandingan antara hal yang berbeda namun bersifat sebaliknya tanpa menggunakan kata seperti. Contohnya yaitu CEO dari perusahaan bersaing menjadi ular ketika bernegosiasi. Yang ketiga ada similar, yaitu perbandingan yang menggunakan kata seperti.
Contohnya yaitu rasa senangnya seperti telah memenangkan undian. Yang keempat ada anekdot pribadi. Tidak ada cara yang lebih tepat atau cepat dan yang paling baik dalam berhubungan dengan audiens selain cerita yang baik tentang diri kita sendiri. Lalu yang kelima ada statistik pribadi. Walaupun jarang digunakan, statistik ada dalam setiap orang. Biasanya ketika mereka berhubungan langsung dengan audiens. Lalu yang terakhir ada kejadian terburuk dan terbaik. Mendengarkan kejadian terburuk yang akan terjadi dapat sangat efektif untuk mengantarkan poin kita. Sebagai contoh, jika kita tidak melakukan apapun terhadap sistem cadangan komputer kita sekarang, maka tidak lama setelah seluruh sistem rusak, kita akan kehilangan seluruh informasi yang ada dalam komputer. Arahan lisan. Pembicara harus ingat bahwa pendengar tidak seperti membaca laporan, tidak dapat mengatur kecepatan presentasi atau membuka kembali ke halaman sebelumnya untuk meninjau kembali poin-poin utama. Nah, sebagai hasilnya, pendengar dapat dengan mudah kehilangan arah. Nah, pembicara yang berpengetahuan harus membantu audiens untuk memahami pengaturan dan poin-poin utama dalam pesan lisan dengan beberapa arahan, yaitu agar pendengar tetap berada di jalurnya, maka pembicara dapat memberikan peninjauan, ringkasan, dan perpindahan. Selanjutnya ada pesan nonverbal. Pesan nonverbal merupakan salah satu proses komunikasi di mana pesan disampaikan tidak dengan menggunakan kata-kata. Misalnya saja hanya dengan menggunakan gerak isyarat, bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan kontak mata. Penggunaan objek seperti pakaian, potongan rambut, dan sebagainya. Simbol-simbol serta cara berbicara seperti intonasi, penekanan, kualitas suara yang dapat kita lakukan untuk memperbaiki kesalahan dalam komunikasi nonverbal saat melakukan presentasi, yaitu pada bagian gerakan tubuh. Saat melakukan presentasi, sebaiknya kita hindari untuk menggerakkan bagian tubuh secara sering karena terkesan terlihat gugup. Lalu pada bagian kontak mata, hindari menatap papan atau layar presentasi secara terus-menerus. Pastikan kita melakukan kontak mata dengan audiens supaya audiens merasa bahwa mereka memiliki peran dan kita tidak terkesan berbicara dengan ruang kosong. Lalu pada bagian nada suara, kita harus bisa mengatur nada suara kita, terlebih saat kita ingin menekankan suatu bagian tertentu. Hal ini bertujuan supaya audiens tahu apa inti pembahasan yang sedang kita bicarakan. Lalu pada bagian ekspresi, hal ini juga merupakan hal yang terpenting. Kita tidak boleh melakukan presentasi dengan raut wajah yang datar ataupun terlihat marah dan sedih. Lalu pada bagian pakaian, kita sebagai presenter harus tahu mana pakaian yang pantas kita gunakan dan yang kurang pantas. Hindari penggunaan pakaian warna mencolok karena selain dapat memecahkan fokus audiens, hal ini juga membuat kita berada di situasi fatigue space dan juga terkesan kurang menghargai. Merencanakan alat peraga, selebaran, dan presentasi elektronik. Nah, alat-alat peraga yang baik mempunyai banyak tujuan. Mereka menekankan dan mengklarifikasi poin utama, jadi meningkatkan pemahaman dan ingatan. Mereka meningkatkan perhatian audiens dan membuat presenter terlihat lebih profesional, persiapan yang baik, dan lebih meyakinkan. Lebih jauh, penelitian yang menunjukkan bahwa kegunaan alat peraga berguna untuk pembicara yang tidak berpengalaman karena audiens fokus pada alat daripada pembicara. Jadi meningkatkan percaya diri, sikap tenang, dan cara berpidato. Presentasi dengan menggunakan media yang menarik juga dapat meningkatkan perhatian audiens karena audiens akan tertarik dan merasa bersemangat melihat tayangan yang dibawakan. Lalu ada jenis-jenis alat peraga. Keuntungan dari pembicara saat ini banyak bentuk media visual yang dapat meningkatkan presentasi.
3 dari visual yang paling populer adalah transparansi, selebaran, dan visual komputer. Transparansi. Pelajar dan pembicara profesional mengandalkan proyektor untuk beberapa alasan. Sebagian besar area pertemuan dilengkapi dengan proyektor dan layar. Selain itu, murah dan mudah disiapkan di komputer atau penyalin, dan mudah digunakan. Karena ruangan tidak perlu digelapkan, pembicara yang menggunakan transparansi dapat mengatur kontak mata dengan audiens. Lalu, selebaran. Kita dapat meningkatkan dan melengkapi presentasi dengan membagikan gambar, outline, brosur, artikel, grafik, kesimpulan, atau suplemen lainnya. Pembicara yang menggunakan program presentasi komputer yang sering menyiapkan satu set dari slide mereka dengan catatan ke penonton. Lalu visual komputer dengan program terbaik saat ini seperti PowerPoint, Harvard Graphic, Advanced Presentation, Freelance Graphic, dan Corel Presentation. Masih di jenis-jenis alat peraga, berikut merupakan hal-hal yang mendukung presentasi. Yang pertama itu media slide komputer. Nah, banyaknya audiens ini sekitar 2-200 dan memakan biaya kecil. Bisa dipakai untuk formal atau informal. Yang kedua itu media overhead projector. Banyaknya audiens itu sekitar 2-200 dan memakan biaya kecil. Bisa dipakai untuk formal atau informal. Yang ketiga ini ada media flip chart. Banyaknya audiens itu sekitar 2-200 dan memakan biaya kecil. Bisa dipakai untuk informal. Yang keempat ada media papan tulis. Banyaknya audiens sekitar 2-200 dan memakan biaya kecil. Bisa dipakai untuk informal. Yang kelima, media monitor video. Banyaknya audiens sekitar 2-100 dan memakan biaya sedang. Bisa dipakai untuk formal atau informal. Yang keenam, media props. Banyaknya audiens sekitar 2-200 dan memakan biaya sedang. Nah, ini bisa dipakai untuk formal atau informal. Terus yang ketujuh itu ada media selebaran. Nah, banyaknya audiens ini tidak terbatas dan memakan biaya yang bermacam-macam. Bisa dipakai untuk formal atau informal. Suatu presentasi yang menarik dengan visualisasi yang jelas merupakan perpaduan antara teks dan gambar dan suara yang dapat membangkitkan perhatian dan daya ingat hadirin terhadap materi yang disampaikan pembicara. Fasilitas presentasi dengan multimedia tersebut dimiliki oleh perangkat lunak yang kini banyak dan semakin populer digunakan dalam presentasi ilmiah, yaitu PowerPoint. Nah, terdapat berbagai tips untuk mendesain presentasi elektronik yang mengesankan. Pertama, menggunakan templates. Untuk keuntungan Anda, memulai dalam pelatihan Anda dalam menggunakan program presentasi elektronik. Nah, Anda akan memeriksa template-nya. Template menyediakan petunjuk dalam menempatkan setiap slide. Anda dapat memilih susunan untuk halaman, judul, daftar, grafik batang, daftar rangkap kolom, grafik organisasi, dan lain-lain. Nah, yang kedua, bekerja dengan warna. Warna dapat meningkatkan daya tarik suatu presentasi ilmiah dan menentukan tampilan slide yang menarik. Namun, bila mana melakukan kesalahan dalam pemilihan warna untuk suatu penyajian, maka akan membuat kelelahan mata sehingga hadirin tidak akan memberi perhatian yang terfokus pada penyajian. Nah, kemudian yang ketiga itu membuat bullet point. Cara ini dapat Anda gunakan untuk menentukan poin presentasi dengan memberikan daftar yang berisi tips, alasan, dan sebagainya. Penentuan poin presentasi dengan menggunakan bullet points ini sangat sesuai digunakan jika presentasi Anda tujuannya adalah untuk menginformasikan. Misalnya, topik presentasi Anda adalah penyakit orang sibuk. Kemudian yang terakhir adalah menambahkan multimedia dan efek lain. Banyak program presentasi juga menyediakan perpustakaan dari fitur multimedia untuk meningkatkan isi presentasi Anda. Nah, itu termasuk dari suara, animasi, dan elemen video. Sebagai contohnya, Anda dapat menggunakan efek suara untuk menghargai jawaban yang benar kepada audiens Anda. Anda dapat menggunakan video untuk menangkap perhatian dalam menstimulasi perkenalan,
untuk menunjukkan keuntungan produk, atau untuk menimbulkan personalitas dari seorang ahli, atau memuaskan pelanggan di dalam ruangan pertemuan. Meskipun presentasi elektronik menyediakan sizzle yang baik, mereka tidak dapat menggantikan the stick. Dalam mengembangkan presentasi, jangan mengharapkan slide Anda untuk membawa acara. Nah, berikut merupakan cara menghindari sikap sombong. Yang pertama, gunakan slide Anda untuk meringkas poin penting. Setiap slide mempunyai satu atau lebih paragraf narasi untuk ditunjukkan kepada audiens. Yang kedua, ingat bahwa tanggung jawab Anda adalah untuk menambahkan nilai informasi yang Anda presentasikan. Jelaskan analisis hingga poin penting dan apa arti dari setiap poin. Anda wajib memahami dan menguasai materi presentasi yang akan dibawakan, sehingga ketika berhadapan dengan audiens, materi yang disampaikan terlihat mengalir. Nah, kemudian tinggalkan lampu secerdas mungkin. Pastikan audiens dapat melihat wajah dan mata Anda. Kemudian, gelapkan layar ketika Anda mendiskusikan poin. Ceritakan, beri contoh, atau libatkan audiens. Kemudian, pelihara koneksi dengan audiens dengan menggunakan laser pointer ke hal penting untuk didiskusikan. Kemudian, jangan mempercayai sepenuhnya PowerPoint. Jadi, bantu audiens tervisualisasikan dengan menggunakan teknik lain. Gambarkan diagram dalam papan tulis atau flipchart dapat lebih mengajak daripada menunjukkan gambar di slide. Tunjukkan objek nyata dari slide boleh saja. Kemudian, ingat bahwa slide Anda harus menyediakan kerangka dari presentasi Anda. Audiens Anda datang untuk melihat dan mendengar Anda. Nah, berikutnya adalah memperhalus cara berpidato Anda. Suatu waktu Anda mengorganisasikan presentasi Anda dan menyiapkan secara visual, Anda siap untuk berlatih untuk melakukannya. Ini adalah saran untuk memilih metode penyampaian sepanjang dengan teknik yang spesifik untuk digunakan sebelum, selama, dan setelah presentasi Anda. Gunakan struktur presentasi yang memudahkan audiens Anda untuk mengikuti apa yang Anda sampaikan. Nah, saat Anda membangun konten tersebut, pikirkanlah untuk membuat aktivitas-aktivitas yang melibatkan. Sampaikan pesan Anda secara logis yang diikuti oleh data dukungannya. Karena setiap orang merasa beberapa bentuk dari ketakutan sebelum berbicara, itu tidak mungkin untuk mengeliminasi gejala psikologi secara keseluruhan. Tetapi Anda dapat membantu mengurangi efeknya dengan teknik berikut ini. Nah, yang pertama itu, tarik nafas sedalam-dalamnya. Lakukan pernafasan yang dalam untuk meredakan gejala fight or flight. Anda tarik nafas hingga hitungan ke-10, tahan nafas hingga hitungan ke-10. Konsentrasikan hitungan Anda dan nafas Anda. Kedua, aktivitas tersebut mengurangi stres Anda. Nah, yang kedua ini ada ubah topik Anda. Jadi, jangan lihat telapak tangan Anda yang basah dan mulut yang kering sebagai bukti ketakutanmu. Interpretasikan aja hal itu sebagai gejala kebahagiaan yang besar sekali, rangsangan dan antusiasme untuk memberikan ide Anda. Nah, kemudian ini, pahami topik Anda. Yakin akan topik Anda. Pilih topik yang Anda pahami dan relevan dengan audiens Anda. Sampaikan materi presentasi dengan jelas dan langsung pada permasalahan serta solusinya. Tujuannya untuk mengurangi kebosanan pada audiens dan membuat audiens puas serta terus mendengarkan presentasi Anda. Nah, kemudian ada ubah sorotan ke arah Anda. Nah, sesekali audiens akan terfokus dalam slide Anda. Transparansi selebaran atau apapun yang Anda siapkan dan bukan pada Anda. Kemudian abaikan penghalang apapun. Jangan minta maaf atau mengakui kekugupan Anda. Nah, jika Anda terus maju, audiens akan lupa kesalahan tersebut dengan cepat. Nah, selanjutnya itu merasakan bangga ketika selesai. Nah, Anda akan terkagetkan di saat seberapa baik Anda rasakan ketika Anda selesai.
Dapatkan rasa kebanggaan dalam apa yang Anda selesaikan, dan audiens Anda akan menghargai Anda dengan tepuk tangan dan ucapan selamat. Dan tentu saja, tubuh Anda akan menghilangkan respon fight or flight dan kembali normal. Kemudian, persiapan mengulang. Nah, ketika Anda persiapan, latihan presentasi kamu bukan hanya sekali. Letakkan outline pada kertas yang terpisah. Anda juga dapat menyisipkan kalimat peralihan untuk pindah ke topik berikutnya. Nah, gunakan cara tersebut pada saat latihan dan gunakan pula alat peraga di dalam persiapan sebelum presentasi. Persiapkan dilakukan sendiri atau dengan teman dan keluarga. Coba juga persiapan dilakukan sendiri atau dengan teman dan keluarga. Coba juga persiapan dengan menggunakan video tape sehingga kamu dapat mengevaluasi keefektifannya. Kemudian, permohonan meja presentasi. Jadi, setiap awal presentasi, pembicara kan membutuhkan meja untuk presentasi. Nah, meja itu digunakan untuk meletakkan catatan dan mendapatkan posisi kenyamanan dalam presentasi. Kemudian mengecek ruangan. Nah, sebelum berbicara, yakinkan bahwa meja presentasi telah tersedia. Nah, jika Anda menggunakan proyektor, pastikan dapat beroperasi dengan baik. Nah, cek juga electrical outlet dan posisi screen. Yakinkan pula pengaturan tempat duduk sesuai dengan yang Anda butuhkan. Selanjutnya, kontak yang baik dengan audiens. Mencoba untuk melakukan kontak dengan beberapa audiens yang hadir ketika Anda masuk ke dalam ruangan. Waktu Anda sedang menunggu giliran pembukaan atau perkenalan. Atau pada waktu Anda berjalan ke atas podium, body language Anda harus memberikan kesan ramah, percaya diri, dan enjoy. Nah, selanjutnya itu melatihkan mengurangi ketegangan. Jika Anda merasa tegang dan takut pada saat sedang menunggu giliran presentasi, gunakanlah teknik mengurangi ketegangan, seperti tarik nafas dalam-dalam. Nah, kemudian ada tips-tips selama presentasi berlangsung. Yang pertama ini, mulailah dengan tenang. Ketika Anda melakukan pendekatan pertama dengan audiens, ambillah waktu sejenak untuk menyesuaikan catatan dan munculkanlah kepercayaan diri Anda. Kontrol diri Anda dalam setiap situasi. Yang kedua, menyampaikan kalimat pembuka dari ingatan Anda. Dengan mengingat bagian pembukaan, Anda dapat segera membangun hubungan dengan audiens lewat kontak mata. Suara Anda pun harus terdengar percaya diri dan berpengetahuan. Kemudian, antusiasme. Kondisi yang dialami saat berlangsungnya presentasi tentu tidak dapat dihindari. Kemungkinan suasana yang tidak sesuai keinginan akan membuat suasana hati menjadi terbawa. Tunjukkan terus antusiasme apapun dan bagaimanapun kondisi yang sedang Anda alami selama presentasi berlangsung. Selanjutnya, mengatur kontak mata. Jika audiens yang hadir banyak, pilih 2 individu di kanan dan di kiri Anda. Berbicaralah menghadap orang-orang tersebut. Lalu, kontrol suara dan perkataan Anda. Ini artinya berbicara dengan nada tenang dan cukup lantang untuk didengar. Menghilangkan verbal status seperti you know, dan Melakukan diam sejenak akan lebih baik dalam berpikir untuk melakukan ide yang berikutnya. Lalu, jadilah diri sendiri, bukan meniru gaya presentasi orang lain. Anda tidak harus menjadi orang lain pada saat melakukan presentasi. Yang harus Anda lakukan adalah menjadi diri sendiri. Berlatihlah menjadi diri sendiri pada saat menyampaikan presentasi Anda. Kemudian mengambil waktu untuk berhenti. Nah, kebanyakan pembicaraan berbicara secara cepat, menjelaskan dengan gugup, dan membuat sulit audiens untuk memahami materi. Lebih santai dan dengarkan apa yang kamu katakan. Kemudian, melakukan pergerakan. Nah, Anda bisa gunakan meja tulis untuk meletakkan catatan. Jadi, Anda dapat melakukan gerakan yang kasual dan natural. Hindari kegelisahan akan tercatat pakaian atau item-item yang ada pada kantong Anda. Belajar gunakan tubuh Anda untuk menyampaikan dengan tegas.
Kemudian, gunakan alat peraga secara efektif. Merundingkan dan mengartikan alat peraga yang cukup kepada audiens berjalan di sisi saat bersamaan dengan penjelasan Anda. Nah, hal itu akan lebih berguna. Gunakan juga pointer bila dibutuhkan. Nah, selanjutnya hindarkan penyimpangan. Tetaplah pada outline dan catatan Anda. Jangan tiba-tiba memasukkan penyimpangan pada saat penjelasan, jika itu bukan bagian dari materi Anda. Jangan lakukan itu sehingga Anda dapat menyelesaikan presentasi tepat pada waktunya. Ingatlah bahwa audiens Anda tidak perlu terpesona dengan topik yang Anda bawakan. Nah, selanjutnya itu simpulkan poin-poin penting. Simpulkan presentasi Anda dengan mengulang poin-poin penting atau dengan menyampaikan simpulan tersebut secara langsung. Nah, setelah presentasi selesai, terdapat beberapa hal yang perlu Anda lakukan, seperti yang pertama itu membagikan handouts. Jika Anda menyediakan handouts dengan data yang akan dibutuhkan audiens, berikan data tersebut setelah Anda selesai presentasi. Kemudian, mempersilahkan bertanya. Nah, jika diizinkan untuk bertanya dan menjawab dalam presentasi, katakan hal tersebut pada awal presentasi. Nah, setelah Anda selesai, persilahkan untuk bertanya, aturlah waktu untuk berpikir, dan jawablah langsung kepada audiens yang bersangkutan. Kemudian, mengulang pertanyaan. Walaupun pembicara mendengar pertanyaan, tetapi kebanyakan audiens tidak. Sebelum menjawab, ulanglah terlebih dahulu pertanyaan tersebut. Hal tersebut juga akan memberi waktu Anda untuk berpikir. Dan jawablah langsung kepada audiens yang bersangkutan. Nah, kemudian itu memperkuat poin penting Anda. Anda dapat menggunakan jawaban untuk mengulang poin penting Anda dalam menjawab pertanyaan. Jadi, hindarkan perdebatan dengan penanya. Nah, kemudian tetap mengontrol. Jangan diizinkan seseorang untuk mengambil alih. Tetap jadi audiens terlibat. Kemudian, akhir dengan simpulan dan apresiasi. Untuk menandakan sesi yang berakhir, sebelum Anda memberikan pertanyaan terakhir, sebagai jawaban Anda terhadap pertanyaan terakhir, mencoba untuk memasukkan hal tersebut dalam simpulan Anda dengan poin-poin penting. Nah, selanjutnya itu adaptasi internasional dan kebudayaan audiens. Jadi, setiap pembicara yang baik itu harus beradaptasi dengan audiens dan kebudayaan presentasi yang disebut dengan penyesuaian khusus dan sensitivitas. Nah, ketika bekerja sama dengan penerjemah atau pembicara orang-orang yang mempunyai bahasa Inggris yang terbatas, Anda harus hati-hati dengan bahasa Anda. Nah, selain beradaptasi dengan bahasa, hal sensitivitas yang mendasar pun sangat dibutuhkan. Salah mengatur sebuah presentasi untuk kebudayaan audiens, berpikirlah 2 kali tentang menyampaikan ide penting Anda di depan audiens. Nah, berikutnya ini summing up dan looking forward. Presentasi yang baik dimulai dengan analisis akan tujuan dari audiens Anda. Mengatur isi presentasi meliputi persiapan dengan pembukaan, isi, dan penutupan yang efektif. Pembukaan harus merebut perhatian para pendengar, identifikasi pembicara, membangun kredibilitas, dan mengulang poin-poin yang penting. Bagian isi haruslah membicarakan 2-4 poin penting dengan penjelasan yang tepat, detail, dan kata penunjuk untuk memadukan para pendengar. Bagian kesimpulan harus mengulang poin-poin yang penting, menyediakan satu fokus akhir, dan memperkenalkan pembicara untuk meninggalkan podium dengan penuh hormat. Nah, selanjutnya itu ada berpikir kritis. Jadi yang pertama itu memberikan penjelasan sederhana yang berisi difokuskan pertanyaan, menganalisis pertanyaan dan bertanya, serta menjawab pertanyaan tentang suatu penjelasan atau pernyataan. Yang kedua, membangun keterampilan dasar yang terdiri atas mempertimbangkan apakah sumber dapat dipercaya atau tidak, dan mengamati serta mempertimbangkan suatu laporan hasil observasi. Kemudian menyimpulkan, yang terdiri atas kegiatan mendedukasi atau mempertimbangkan hasil deduksi, mendeduksi atau mempertimbangkan hasil induksi, dan membuat serta menentukan nilai pertimbangan. Kemudian ada
memberikan penjelasan lanjut. Nah, ini tuh terdiri atas penentuan istilah-istilah dan definisi pertimbangan dan juga dimensi, serta identifikasi asumsi, pertimbangan strategi dan taktik, yang terdiri atas menentukan tindakan dan interaksi dengan orang lain. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.